Bis Indonesia ingin mendengar lebih dahulu seperti apa sebenarnya bisnis dari Prodea Stem Cell dan hingga saat ini sudah berapa kota yang tercover oleh layanan Anda, silahkan ceritakan jerninya. Ya, jadi PT Prodea Stem Cell Indonesia fokus dalam bentuk riset dan pengolahan sel puncak untuk aplikasi klinis. Sekarang ini selain riset yang sudah dilakukan di PT Prodea Stem Cell menghasilkan produk-produk berbasis sel dan turunannya. Kemudian sel ini dan produk-produk ini digunakan untuk berbagai penyakit degeneratif, ya, kemudian kronis seperti stroke, diabetes dan lain-lain. Cakupannya memang bisa ke seluruh Indonesia, walaupun produksinya ada di Kota Jakarta. Tentunya bekerjasama sinergis dengan PT Prodea Laboratorium Klinik, PT Prodea Widya Husada, bisa melakukan bersama-sama untuk mendistribusikan produk-produk tersebut ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Seperti apa sebenarnya Bu, Anda melihat peran Prodea Stem Cell dalam ekosistem inovasi bioteknologi kesehatan yang ada di Indonesia? Ya, PT Prodea Stem Cell Indonesia sangat aktif untuk mendorong dan sebagai katalisator dalam ekosistem produk bioteknologi di Indonesia. Kami atau PT Prodea Stem Cell Indonesia melakukan satu proses dalam pengolahan sampai kepada distribusi dan melihat kualitasnya berdasarkan teknologi yang terdepan. Itu merupakan salah satu komitmen dari PT Prodea Stem Cell untuk melakukannya. Selain itu juga Prodea Stem Cell untuk dalam ekosistem inovasi bioteknologi berkolaborasi dengan lembaga riset untuk melakukan penelitian bersama agar semua hasil dari penelitian itu dapat dimanfaatkan, diterapkan untuk masyarakat luas, seperti itu. Luar biasa komitmen dari Prodea Stem Cell ya Bu ya, untuk inovasi bioteknologi kesehatan di Indonesia. Banyak pemirsa CNBC Indonesia, mungkin audiens CNBC Indonesia masih awam dengan stem cell dan juga sel punca gitu ya Bu ya. Banyak yang kita dengar juga narasi seperti terapi stem cell itu membutuhkan proses yang risetnya tuh panjang, lalu biayanya juga cukup tinggi. Nah, mungkin dari kacamata Anda Bu, sejauh mana potensi komersialisasi dari layanan atau produk berbasis sel punca, terutama di Indonesia sendiri? Ya, jadi potensi komersialisasi sel puncak ini luar biasa, sangat besar. Kenapa demikian? Karena berkembangnya tren nanoteknologi dan ilmu bioengineering seperti genetika engineering, rekayasa genetika, rekayasa jaringan itu berkembang lebih cepat. Hal ini yang memungkinkan pengobatan ini secara presisi, tepat, aman dan efisien. Pasti itu banyak yang dicari oleh para dokter dan masyarakat ya. Kedua adalah tren penyakit yang di Indonesia tentunya berkembang adalah tren penyakit yang degeneratif. Degeneratif artinya fungsi-fungsi organ menurun akibat penuaan. Biasanya timbulnya banyak penyakit. Selain itu banyak penyakit berkaitan dengan gangguan saraf, kemudian juga karena autoimun dan kanker tadi disebutkan. Di mana tadi penyakit degeneratif, kemudian autoimun dan lain-lain adalah penyakit-penyakit yang sulit sekali disembuhkan dengan pengobatan yang konvensional. Nah, stem cell ini mempunyai potensi untuk menyembuhkannya. Selain itu juga sekarang ini, melihat tren di luar, pengobatan ini bergeser dari pengobatan massal menjadi pengobatan yang personal atau personalized medicine atau precision medicine. Dan memang potensi dari stem cell ini mumpuni untuk teknologi ini. Karena tadi ya dia bisa regeneratif dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing. Dengan teknologi yang berkembang sangat mumpuni untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Begitu. Kalau untuk narasi proses risetnya panjang dan biayanya tinggi, seperti apa Ibu tanggapan Anda terhadap hal tersebut? Betul. Karena kalau kita bermain stem cell sangat berbeda dengan obat-obatan drug atau obat-obatan berbasis kimia yang sudah established, gitu ya, sudah established. Sudah established rata-rata mereka membutuhkan waktu 12 sampai 14 tahun. Tapi pada saat kita menggunakan produk berbasis sel, sampai saat ini terus para peneliti mencari evidence base karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tentunya waktu yang panjang ini akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain pada saat memproses, melakukan quality attribute atau
pelaksanaan quality control itu juga membutuhkan teknologi yang tinggi dan pasti biayanya akan sangat besar. Oke, baik. Tapi kalau kita berusaha mengaplikasikannya kepada kebutuhan kesehatan masyarakat secara umum, berarti Ibu ya, dan jika kita bicara mengenai inklusivitas kesehatan, semuanya bisa merasakan manfaatnya, sejauh mana produk atau layanan berbasis stem cell ini bisa diakses oleh masyarakat umum? Perlu diakui sebetulnya, untuk mendapatkan akses stem cell ini masih terbatas, ya sangat terbatas. Mengapa demikian? Banyak hal yang menjadi permasalahan dalam hal ini. Satu, bahwa stem cell itu kan yang saya sampaikan mahal. Teknologi, instrumen semuanya kita bisa datangkan dari luar dan juga bahan baku, bahan pendukung semuanya masih import dan harganya masih tinggi. Kedua, masih hanya bisa diakses di kota-kota besar, belum inklusi secara merata di seluruh Indonesia. Ketiga, untuk regulasi atau Kementerian Kesehatan pun sangat selektif memberikan izinnya kepada semua stakeholder yang melakukan terapi ini. Ya, sampai saat ini. Dan salah satunya Prode Stem Cell tentunya ya, yang diberikan. Yang terpenting juga kan klinisinya, dokternya. Sampai saat ini kolegium ortopedi, hanya satu kolegium ortopedi yang baru mendapatkan approval dari Kementerian Kesehatan, walaupun kolegium-kolegium lainnya mengajukan untuk mendapatkan approval bahwa mereka bisa menggunakan stem cell di dalam terapi layanan terapi standarnya, seperti itu. Jadi memang pemerintah selalu selektif. Kita paham mengapa selektif, karena ini adalah pengobatan baru dan belum ada evidence base yang sedang dikembangkan ya dan membutuhkan data-data sehingga diharapkan tidak menyesatkan masyarakat, tentunya memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan meminimalisasi efek yang tidak diinginkan. Yang terakhir juga permasalahannya adalah masyarakat itu sendiri tidak paham adanya stem cell. Jadi tentunya informasi yang belum menyerata kepada masyarakat ini yang membuat juga masyarakat bingung mengaksesnya seperti apa. Tapi jangan khawatir sebetulnya, dalam mengakses untuk mendapatkan layanan atau produk stem cell itu masih dapat dilakukan apabila melalui rekomendasi dokter yang kompetensi di bidangnya. Jadi bisa, jadi dokter yang memiliki kompetensi di bidangnya bisa meminta layanan stem cell dan itu diberikan kepada pasien. Diharapkan pasien. Jadi rekomendasi dan referensi betul, dari dokter. tentu dari seperti treatmentnya stem cell yang dibutuhkan. Ya, jadi tidak bisa sembarangan, bukan seperti obat bebas. Itu yang diharapkan oleh pemerintah bisa terkendali saat ini, ya, yang dan menghindari dari banyaknya pelaku-pelaku industri yang memberikan overpromising juga, sehingga hanya dokter dengan kompetensi yang bisa melakukannya dan atas rekomendasi dokter tersebut. Izin Ibu